Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Saki Channel bersama saya KIM. Pada video bagian 9 ini, kita akan membahas mengenai hukum Mersenne, gema dan gaung, cermin datar, cekung dan cembung, proses fotosintesis dan simbiosis. Baiklah teman-teman, materi kita yang pertama mengenai hukum Mersenne. Nah, hukum Mersenne ini menggambarkan frekuensi getaran atau osilasi dari senar atau dawa yang diregangkan. Pada intinya hukum Mersenne ini membahas mengenai frekuensi dari suatu senar atau dawa ya. Di situ formulasinya F frekuensi F kecil ya sama dengan 1/2L dikali akar F besar di situ ya. Itu menandakan bahwa dia gaya atau tegangan dari senar dibagi dengan rho A. Nah, ketika kita jabarkan rho itu kan M/V ya, maka persamaannya dapat ditulis F sama dengan 1/2L dikali akar F per M/V dikali dengan A. Nah, apa masing-masing besaran yang nampak pada formulasi itu ya. Pertama itu besaran frekuensi ya, F kecil itu frekuensi satuannya Hz, kemudian L adalah panjang senar ya, satuannya M. F itu F besar ya teman-teman, merupakan tegangan senar, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian rho massa jenis dari senar, satuannya kilogram per meter pangkat 3. M merupakan massa, satuannya kilogram. V merupakan volume, satuannya meter pangkat 3. Nah, di situ kita harus memahami hubungan frekuensi dan besaran-besaran yang ada pada persamaan hukum Mersenne itu. Kita perhatikan persamaannya teman-teman. Frekuensi itu sebanding dengan tegangan senar. Jadi frekuensi itu sebanding dengan besaran-besaran yang ada di atas ya. Yang ada di atas itu posisinya 1 dan F atau tegangan. Sehingga yang sebanding dengan frekuensi adalah tegangan senar ya, F. Nah, yang berbanding terbalik itu yang ada di bawah, bagian bawah-bawah itu semuanya berbanding terbalik hubungannya teman-teman. Yang ada di bawah apa saja ya, ada L ya, panjang senar, ada rho, massa jenis senar, ada A dan luas penampang ya. Maka frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang senar, massa jenis dan luas penampang. Apabila massa jenisnya dijabarkan, maka massa jenis itu dapat ditulis M/V ya, rho sama dengan M/V. Ketika kita sudah memahami hubungan pada hukum Mersenne ini, maka kita akan menjawab soal-soal pada tes P3K yang berkaitan dengan hukum Mersenne ini secara tepat ya teman-teman. Perhatikan ya, ini contoh soalnya dan ini muncul pada soal saya kemarin. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat terkait hukum Mersenne? Jadi di sini kita setelah mengetahui hubungan dari besaran-besaran pada hukum Mersenne, kita dapat menentukan pernyataan yang benar, teman-teman. Yang pertama, semakin panjang senar maka frekuensi semakin besar. Benar atau tidak, teman-teman? Frekuensi F sedangkan panjang senar L. Tadi hubungannya adalah berbanding terbalik ya, maka seharusnya semakin panjang senar maka frekuensi semakin kecil. Yang A sudah pasti opsinya yang satu itu salah ya. Kedua, semakin panjang senar maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. Ya benar ya ini teman-teman, karena frekuensi dan panjang dari senar itu berbanding terbalik ya. Maka semakin panjang frekuensinya akan semakin rendah atau semakin kecil. Pernyataan yang ketiga, semakin besar luas penampang maka frekuensi semakin rendah. Benar sekali teman-teman, karena frekuensi dan luas penampang tadi kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya luas penampangnya semakin besar, pasti frekuensinya semakin kecil. Sebaliknya, kalau luas penampangnya semakin kecil, maka frekuensinya semakin besar. Dari pernyataan itu kita sudah bisa menentukan bahwa pernyataan yang keempat itu salah ya. Karena semakin besar luas penampang, maka frekuensi harusnya semakin kecil atau rendah. Yang kelima, semakin besar massa senar, maka frekuensi akan semakin besar. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena seharusnya semakin besar massa senar ya, karena dia ada di posisi di bawah ya, di posisi rho, M/V kan. Nah, itu harusnya nanti rho-nya akan semakin besar ya, sehingga akan kita dapatkan nilai dari frekuensinya akan semakin kecil. Sehingga opsi yang tepat pada soal ini adalah opsi yang D ya teman-teman, 2 dan 3.
Materi kita yang kedua mengenai gema dan gaung. Nah, gema dan gaung ini sama-sama merupakan pantulan ya, bunyi pantul dari suatu suara seperti itu ya. Jadi di sini gema, kita bahas gema dulu. Gema itu jarak terhadap sumber bunyinya jauh, teman-teman. Nah, gema itu umumnya terjadi pada ruang yang luas atau tebing yang tinggi. Jadi di situ tempatnya luas ya, tempatnya luas. Nah, waktu kejelasan artikulasi terdengar setelah kita mengatakan sesuatu. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengatakan semangat, maka setelah 0,1 detik kemudian atau setelah kata-kata itu terucap, pantulan suaranya akan kita dengar juga dengan kata-kata yang sama, yaitu semangat. Nah, berikutnya yaitu gaung, teman-teman. Kalau gaung itu kebalikannya ya, jadi jarak terhadap sumber bunyinya dekat dan berada pada ruang yang sempit atau ruang yang tidak terlalu luas ya, seperti goa, seperti itu gedung. Waktu kejelasan artikulasinya juga berbeda dengan gema, terdengarnya ketika kita mengucapkan semangat ya, semangat, maka pantulan yang terdengar itu setelah kita mengucapkan semamangangat kayak gitu ya. Jadi kayak belum selesai kita bicara, suaranya itu sudah terdengar pantulannya. Nah, kesimpulan dari gema dan gaung ini apa? Perbedaannya, gema memiliki kecepatan pantul yang lebih lambat daripada gaung ya. Di situ karena jarak gema itu sendiri atau dari sumber bunyinya jauh, sehingga kecepatan pantulnya lebih lambat seperti itu ya. Contoh soal, perhatikan pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan 1, gaung memiliki kecepatan pantul lebih lambat daripada gema. Itu tentu salah ya, karena gaung memiliki kecepatan pantul lebih cepat, jadi gema yang lebih lambat. Yang kedua, pada gaung bunyi yang muncul terdengar jelas. Tentu ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena pada gaung bunyinya itu terdengar tidak jelas. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya semangat, dia akan terdengar se kayak gitu, nggak langsung terdengar jelas seperti pada gema. Pernyataan ketiga, pada gema bunyi yang muncul terdengar jelas. Ya, benar. Jadi di sini gema yang terdengar jelas, kalau gaung dia tidak jelas ya, kurang jelas seperti itu. Yang keempat, jarak sumber suara pada gema sangat dekat. Benar nggak dia? Nah, ternyata ini salah ya, karena jarak sumber suara pada gema itu jauh, yang dekat itu gaung ya teman-teman. Oke, yang kelima, gaung terjadi saat sumber suara dekat. Di situ benar ya teman-teman, gaung terjadi saat sumber suara dekat. Namun kita perhatikan apa pertanyaan yang diminta. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar mengenai gema? Nah, di sini yang diminta mengenai gema teman-teman. Walaupun pernyataan yang kelima benar mengenai gaung, namun yang diminta adalah mengenai gema, sehingga opsi yang benar atau jawaban yang benar adalah pernyataan 3 ya, opsi C teman-teman. Materi kita yang ketiga mengenai cermin datar, cekung, dan cembung. Nah, pada materi cermin ini umumnya yang ditanya mengenai sifat-sifat dari cermin itu teman-teman. Kemudian pemanfaatan ya, khususnya cermin cekung dan cembung. Nanti itu ditanya pemanfaatannya. Ada beberapa soal yang muncul di soal saya, kalau tidak salah itu cermin cembung ya, yang muncul pada soal saya. Namun di sini saya bahas mengenai cermin datar, cekung, dan cembung secara keseluruhan. Nah, cermin datar mungkin kita sangat mengenal ya, karena kita setiap hari sebelum berangkat kerja atau sebelum pergi itu berkaca atau bercermin. Nah, cermin yang kita gunakan adalah cermin datar. Sifatnya apa? Sifatnya maya, tegak, sama besar, dan sama tinggi. Contoh soal, Ani akan bercermin sebelum berangkat ke sekolah menggunakan cermin datar yang ada di rumahnya. Maka ketika bercermin sifat bayangan yang muncul adalah, ini artinya sifat dari bayangan cermin datar ya. Tadi sifat bayangan cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan sama tinggi. Artinya opsi yang benar adalah opsi yang C teman-teman, maya, tegak, sama besar. Macam-macam cermin berikutnya yaitu cermin cekung. Nah, cermin cekung ini bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen ya. Dia memfokuskan cahaya ya, maksud mengumpulkan cahaya ini. Nah, untuk mengetahui sifat bayangan dari cermin cekung ini, teman-teman cukup ingat kuncinya seperti ini ya. Ruang benda, jadi benda itu ada di ruang berapa, ditambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Ini adalah merupakan sifat dari cermin cekung. Nah, teman-teman di situ digambar saya
buatkan bahwa di situ ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, itu R1 itu apa? Ruang 1 maksudnya teman-teman. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, ruang 4 itu dia ada di belakang cermin teman-teman. Maka sifatnya adalah maya. Sedangkan yang R1, R2, dan R3 ada di depan cermin sifatnya nyata. Oke, yang perlu teman-teman ingat, ruang benda ditambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Jadi, dimanapun bendanya atau dimanapun bayangannya, maka total kesemuanya itu adalah 5 ya. Coba kita lihat di sini ada sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Yang perlu teman-teman ingat adalah persamaan ini. Ruang benda atau benda itu ada di ruang mana ditambah dengan ruang bayangan, bayangan itu ada di ruang mana sama dengan 5. Itu merupakan sifat dari bayangan cermin cekung, teman-teman. Nah, ketika benda ada di ruang 1, maka bayangannya pasti ada di ruang 4 karena 1 ditambah 4 sama dengan 5 ya. Sifat bayangan tadi ketika dia ada di ruang 4, maka maya ya, maya tegak diperbesar. Kemudian ketika benda berada di ruang 2, maka bayangannya untuk mencapai angka 5, bayangannya pasti ada di ruang 3 ya, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dari mana kita bisa yakin bahwa itu diperbesar, teman-teman? Ya dari teman-teman lihat sendiri bahwa bendanya di ruang 2, kemudian bayangannya di ruang 3 ya, pasti dia semakin jauh ya dari cermin seperti itu, makanya dia diperbesar. Oke, ketika benda berada di ruang 3, maka bayangannya berada di ruang 2. Nah, ini kebalikan teman-teman ya. Di sini diperkecil, tapi sifat yang lainnya masih sama ya. Nyata, terbalik, diperkecil. Karena semula ada di ruang 3 ya, bayangannya di ruang 2 pasti diperkecil ya, teman-teman. Nah, ketika kemudian sifat berikutnya, ketika benda berada pada jari-jari kelengkungan atau R ya. R itu adalah 2 kali fokus, teman-teman ya. Maka bayangannya di mana? Bayangannya juga ada di R tersebut, namun sifatnya dia nyata, terbalik, dan sama besar. Manfaat dan kegunaan dari cermin cekung. Yang pertama sebagai reflektor lampu mobil, lampu baca, dan lain-lain. Karena sifatnya dari cermin cekung ini adalah mengumpulkan cahaya atau memfokuskan cahaya, sehingga penggunaan cermin cekung pada lampu mobil dapat membuat cahaya pada lampu mobil itu fokus pada satu titik atau pada satu tujuan ya, teman-teman. Kemudian manfaat dari cermin cekung lainnya itu sebagai reflektor, slide, proyektor, dan bioskop ya. Ya, dia juga memfokuskan cahaya ya. Kita lihat pada proyektor itu cahayanya difokuskan pada titik fokus tertentu. Kemudian untuk memeriksa lubang gigi yang sakit, pada alat mikroskop bagian bawahnya terdapat cermin cekung. Reflektor lampu senter. Nah, ini ya, manfaat dari cermin cekung itu sebagai reflektor pada lampu senter dan antena gelombang mikro atau antena parabola. Jadi banyak sekali manfaat dari cermin cekung, teman-teman. Cermin cekung dapat memantulkan cahaya sejajar pada titik fokus seperti cermin datar. Nah, cermin cekung sendiri yang paling mudah terletak pada lekukan sendok makan. Jadi pada bagian belakang sendok makan itu merupakan cermin cekung ya. Cermin cekung ya, teman-teman. Contoh soal, sebuah benda yang tingginya 4 cm berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Jika panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung 12 cm, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah. Nah, ingat teman-teman bahwa di sini bendanya berada 8 cm di depan cermin cekung, sedangkan jari-jari kelengkungannya itu 12 ya. Maka fokusnya berapa, teman-teman ya? 12 dibagi dengan 2 ya, 6. Artinya benda ini ada di antara fokus dan jari-jari kelengkungan. Perhatikan gambarnya. Teman-teman perhatikan gambar, di situ ada M ya. M itu kita kenal sebagai jari-jari kelengkungan atau bisa ditulis R juga, kadang ada yang menulis R ya, lebih familiarnya itu. Kemudian sebelum M ada F, nah itu fokus. M atau R itu adalah 2 kali fokus. Tadi disebutkan bahwa jari-jari kelengkungannya adalah 12, maka fokusnya sudah pasti bagi 2 ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Bendanya tadi ada 8 cm di depan cermin. Artinya
ada di antara fokus dan jari-jari kelengkungan. Seperti ini ya teman-teman. Ketika bendanya ada di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan, maka itu ada di ruang 2. Kita ingat bahwa sifat bayangan selalu benda ditambah bayangan sama dengan 5. Kalau dia ada di ruang 2, maka bayangannya akan ada di ruang 3. Maka sifatnya akan nyata, terbalik, dan diperbesar ya. Opsi yang benar adalah opsi D, teman-teman. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai cermin cembung. Cermin cembung ini kebalikan dari cermin cekung. Di sini sifat dari cermin cembung itu menyebarkan bayangan atau divergen. Secara umum, sifat bayangan cermin cembung itu maya, tegak, diperkecil. Kita perhatikan manfaat dan penerapan cermin cembung di kehidupan sehari-hari. Cermin cembung dapat dimanfaatkan sebagai kaca spion mobil, motor, atau berbagai alat lainnya. Kemudian cermin cembung sebagai cermin yang diletakkan di pertigaan atau perempatan jalan untuk menghindari tabrakan. Nah, karena sifat dari cermin cembung itu sendiri adalah menyebarkan bayangan ya. Jadi dengan menggunakan cermin cembung khususnya pada tikungan, kita dapat melihat benda atau ya benda-benda dari berbagai arah dengan jelas seperti itu ya. Contoh soal, pada kaca spion mobil digunakan cermin cembung agar cahaya yang diperoleh dapat dipantulkan dan sifat bayangan dapat sesuai dengan pemanfaatannya. Maka sifat bayangan pada cermin cembung tersebut adalah ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa sifat bayangan dari cermin cembung itu sendiri adalah maya, tegak, dan diperkecil ya. Maka opsi yang benar untuk soal ini adalah opsi C, teman-teman. Maya, tegak, diperkecil. Selanjutnya, pertanyaan masih mengenai bagaimana alur bayangan dari cermin cembung ya. Bagaimana alur hingga mata kita dapat melihat bayangan pada kaca spion mobil ya. Artinya di sini kita harus pahami dulu bahwa kaca spion mobil tadi menggunakan cermin apa ya. Yang A, cahaya ya, benda, cermin cembung, bayangan ya. Di situ cermin cembungnya sudah benar, tapi apakah urutan dari alur cahaya masuk ke mata kita itu sudah benar ya. Kita lihat dari pupil kemudian retina ya. Kita ingat teman-teman, alur cahaya masuk ke mata kita itu yang pertama melalui kornea ya. Kornea dulu teman-teman. Setelah kornea baru pupil ya. Setelah pupil kemudian lensa, setelah lensa retina, baru saraf otak. Nah, kemudian benda itu baru terlihat bayangannya di mata kita. Karena ini merupakan cermin cembung, artinya dia diperkecil ya. Diperkecil. Nah, sampai di sini yang perlu kita garis bawahi dulu opsi yang salah. Ada nggak opsi yang salah di situ ya? Kalau misalnya ya yang D ya, karena itu diperbesar itu salah. Yang E juga salah karena sama besar. Maka kita lihat yang diperkecil. Yang diperkecil A, B, C itu diperkecil semua. Tapi coba kita perhatikan cerminnya. Cermin cembung semua atau bukan? Ya, yang B bukan ya. Yang B itu cermin cekung, maka itu salah. Maka opsi yang tersisa adalah A dan C. Sesuai urutan yang saya sebutkan tadi bahwa cahaya masuk ke mata kita melalui kornea, pupil, lensa, retina, saraf otak, dan kemudian nampak bayangannya. Maka jawaban yang benar pada pertanyaan ini adalah opsi C, teman-teman ya. Perhatikan lagi ya, itu yang benar adalah opsi yang C. Materi kita berikutnya mengenai proses fotosintesis. Nah, ini materi IPA SD. Namun kalau misalnya kita tidak pelajari lagi, kita tidak pahami lagi, mungkin bisa saja lupa ya teman-teman. Tapi untuk proses fotosintesis ini memang kemarin muncul di soal yang saya temui. Nah, di situ kita ketahui bahwa proses fotosintesis terjadi karena adanya karbon dioksida dan air yang diserap oleh akar ya. Air diserap oleh akar, kemudian karbon dioksida masuk melalui pori-pori daun, yaitu melalui stomata. Nah, nanti terjadi proses fotosintesis pada daun yang memiliki klorofil ya, memiliki klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Hasil dari proses fotosintesis itu berupa glukosa dan oksigen. Nanti glukosa akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan kembali melalui stomata agar
dapat kita hirup ya. Udaranya berubah menjadi oksigen yang semula adalah karbon dioksida. Di bawah merupakan persamaan kimianya ya, reaksi kimia yang terjadi 6 CO2 karbon dioksida itu 6 CO2 ditambah air H2O dengan bantuan klorofil akan berubah menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen ya O2. Nah, teman-teman cukup ingatkan bagaimana proses fotosintesis ini terjadi. Nah, setelah teman-teman pahami dan ingatkan, mari kita bahas contoh soalnya ya. Contoh soal yang munculnya nanti seperti ini, teman-teman. Lagi-lagi dihadirkan sebuah pernyataan ya. Perhatikan pernyataan berikut mengenai proses fotosintesis ya. Pernyataan yang benar tentang proses fotosintesis adalah, coba kita lihat di situ yang pernyataan 1, air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar. Ya, benar ya, air itu dibawa oleh akar. Kemudian yang kedua, karbon dioksida diserap masuk melalui stomata. Yang kedua juga benar, teman-teman. Jadi karbon dioksida yang ada di udara itu diserap daun melalui udara yang masuk melalui stomata ya, udaranya itu masuk melalui stomata. Kemudian yang pernyataan yang ketiga, fotosintesis membutuhkan H2O dan O2. H2O-nya benar, teman-teman, tapi O2 tidak ya, yang benar adalah CO2. Maka pernyataan yang ketiga salah. Pernyataan yang keempat, hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Ya, benar ya. Kita sudah melihat sebelumnya bagaimana proses fotosintesis itu hasilnya memang berupa glukosa dan oksigen, di mana glukosa disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan dan oksigen dilepas kembali ke udara. Oke, 4 ini benar. Yang kelima, fotosintesis terjadi di stomata. Ya, fotosintesis terjadi di mana, teman-teman? Ya, di klorofil ya, bukan di stomata. Maka yang 5 itu salah. Yang keenam, fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida. Nah, ini juga pernyataan yang benar ya. Fotosintesis membutuhkan air, ya H2O tadi, dan karbon dioksida 6 CO2. Nah, di sini jadi kita dapat melihat pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, 4, dan 6. Berarti opsi yang benar adalah opsi yang E ya. Materi kita yang terakhir itu mengenai simbiosis, teman-teman. Apa sih simbiosis ya? Simbiosis itu kan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda spesies gitu. Nah, simbiosis ini terdiri dari 3 yang kita kenal. Simbiosis mutualisme. Mutualisme itu saling menguntungkan ya. Jadi dua makhluk hidup itu sama-sama saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya itu kerbau dan burung jalak. Kemudian bunga dan kupu-kupu. Keduanya sama-sama saling diuntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Yang kedua itu simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme ini ingatnya satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Jadi ada yang diuntungkan tapi ada yang tidak diuntungkan tapi dia tidak dirugikan pada simbiosis komensalisme ini. Contohnya apa? Contohnya pada inang, hubungan inang ya, inang dan anggrek. Di situ anggrek diuntungkan ya, tapi inang tidak dirugikan dengan adanya anggrek. Dia tidak tidak mati karena anggrek. Kemudian hubungan hiu, ikan hiu dan ikan ramora. Nah, itu simbiosis komensalisme. Yang terakhir itu simbiosis parasitisme. Teman-teman ingat saja ya lagunya Gita Gutawa, Parasit. Namanya parasit berarti dia merugikan orang lain. Maka di situ simbiosis parasitisme, hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya itu tumbuhan umbai cacing atau tali putri dan inangnya. Ya, kalau misalnya inangnya atau tempat tumbuhnya si umbai cacing tali putri itu lama-lama dia akan mati karena makanan dari si inang itu diambil oleh umbai cacing atau tali putri. Kemudian nyamuk yang menggigit manusia, jelas itu ya, simbiosis parasitisme. Yang diuntungkan siapa di sini? Nyamuk yang diuntungkan, sedangkan manusia itu dirugikan ya. Sampai sini mungkin cukup jelas ya, kita bahas contoh soalnya dulu, teman-teman. Perhatikan jenis simbiosis berikut ini. Jadi di situ ditampilkan hubungan-hubungan antara dua spesies ya. Yang pertama, hubungan kupu-kupu dengan bunga mawar. Kedua, hubungan bunga anggrek dengan pohon mangga. Yang ketiga, hubungan ikan hiu dan ikan ramora. Yang keempat, hubungan tali putri dengan tumbuhan inangnya. Di sini pertanyaannya, bentuk simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor berapa ya?
Oke, di sini nomor 1, kupu-kupu dan bunga mawar ya. Kupu-kupu dan bunga mawar tadi itu saling menguntungkan, teman-teman. Jadi di situ simbiosis mutualisme ya, bukan komensalisme. Yang 2, hubungan bunga anggrek dengan pohon mangga ya. Benar ya. Ini tadi hubungan bunga anggrek dengan pohon mangga itu satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan, berarti dia komensalisme. Ikan hiu dan ikan ramora juga komensalisme. Jadi 2 dan 3 merupakan simbiosis komensalisme. Yang keempat, hubungan tali putri dengan inangnya. Nah, ini merupakan simbiosis parasitisme. Maka setelah kita analisis soal ini, opsi yang benar adalah opsi D, teman-teman, 2 dan 3 yang merupakan simbiosis komensalisme. Baiklah teman-teman, materi kita pada bagian 9 ini telah selesai. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa persiapkan materi, pahami materi dengan baik agar teman-teman dapat menjawab soal-soal dengan mudah ya. Jangan terpaku hanya pada contoh soal teman-teman, karena contoh soal itu bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau kita sudah paham materi, kita sudah kuasain materi, mau soal seperti apapun, mau dirubah-rubah, kita pasti akan mampu menjawabnya ya. Karena yakinlah hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi berlelah dulu, insya Allah nanti tujuan teman-teman akan tercapai. Lulus P3K di tahun 2022. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.